Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Salam kenal. Nama Emma Srinya MPD, alamat Margonda di Mitra Selatan, agama Islam, moto kejujuran adalah kunci keberhasilan. Di sini Ibu mengampu mata pelajaran biologi. Kita perhatikan anak-anakku. Biologi sebagai ilmu tentang hidup dan kehidupan organisme. Indikator yang akan kita pelajari tentang ini adalah satu, menjelaskan perbedaan antara makhluk hidup dan benda tak hidup. Yang kedua, menentukan objek yang diamatinya adalah makhluk hidup berdasarkan ciri-ciri hidup yang dimiliki oleh objek yang diamati tersebut. Yang ketiga, menjelaskan berbagai cabang ilmu biologi. Yang keempat, menjelaskan peranan biologi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anakku, coba perhatikan ini. Kita akan mencoba belajar tentang ruang lingkup biologi. Ruang lingkup biologi adalah dari pembahasan di atas, maka kami juga akan memberikan beberapa karakteristik yang terdapat dalam ruang lingkup biologi. Di antaranya adalah sebagai berikut. Sebagai objek pemeriksaan benda konkret yang akan ditangkap oleh indera. Dapat dikembangkan berdasarkan pengalaman empiris sebagai langkah dalam bentuk sistematis yang standar, sebagai penalaran yang deduktif dengan konstruktif dalam penentuan hal yang tertentu. Kemudian yang berikut adalah objek biologi. Penjelasan singkat tentang objek biologi yaitu membagi perkembangan makhluk hidup dalam objek biologi menjadi 5 kategori atau disebut dengan 5 kingdom. Yang pertama adalah monera. Monera adalah sebuah objek yang memiliki sel prokariotik dengan kandungan bakteri yang akan membentuk perubahan suatu bidang yang sempurna. Yang dua, protista adalah sebuah objek makhluk hidup yang memiliki sel eukariotik dalam protista yang akan menyerupai binatang sebagai jenis tanaman atau jamur. Yang ketiga adalah fungi. Adalah sebuah objek makhluk hidup yang tidak bisa makan sendiri dan dapat bertahan hidup dengan bantuan parasit. Yang keempat adalah pelantai. Adalah sebuah objek makhluk hidup dalam bidang tumbuhan yang terdiri dari banyak sel dengan membentuk jaringan dan bersifat autotrofik. Yang kelima adalah animalia. Adalah sebuah objek makhluk hidup yang memasuki animalia dengan cara heterotrof yang bergantung pada makhluk lain. Dari kelima itu adalah objek-objek yang akan kita pelajari nanti di dalam biologi, yaitu ada 5 kingdom, monera, protista, fungi, pelantai, dan animalia. Selain itu, biologi juga ada batasan-batasan tertentu, yaitu di dalam ruang lingkup biologi sebagai ilmu pengetahuan. Misalnya ada unsur, molekul, sel, jaringan, organ, sistem organ, populasi, komunitas, sistem, bioma, biosfer. Ini semua sudah kalian pelajari di SD, SMP. Nah, jadi saya kira tidak asing lagi dengan kata-kata yang ada di sini. Setelah itu, marilah kita pelajari tentang apa perbedaan makhluk hidup dan benda tak hidup. Coba perhatikan gambar berikut. Dari kedua gambar tersebut, apakah Anda bisa membedakan mana yang termasuk makhluk hidup dan mana yang termasuk benda tak hidup? Setelah kita tadi mengetahui tentang antara beda makhluk hidup dan tak hidup, mari kita lihat tentang ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup yaitu diantaranya respirasi atau bernapas,
di mana manusia memerlukan oksigen untuk tubuhnya dan mengeluarkan karbon dioksida yang sudah tidak kita gunakan di dalam tubuh kita. Itulah yang dinamakan dengan respirasi atau bernafas. Ciri yang kedua yaitu bergerak. Setiap makhluk hidup pasti mengalami suatu gerakan. Baik itu bergerak pindah tempat ataupun tidak. Kita ambil contoh aja. Ketika kita bernapas tadi, otomatis kita akan merasakan suatu gerakan. Coba nanti kalian merasakan. Kalian bernapas, kemudian pegang dada kalian. Adakah gerakan di dalam dada kalian? Nah, otomatis itu suatu contoh yang sangat kecil. Yang ketiga adalah iritabilitas, peka terhadap rangsangan. Makhluk hidup mengalami suatu kepekaan terhadap rangsangan, baik itu rangsangan panas, dingin, kemudian sakit, kemudian rasa. Setiap makhluk pasti mengalami suatu rangsangan itu. Yang ketiga adalah nutrisi. Nah, apa nutrisi itu? Nutrisi merupakan sebagian organik yang dibutuhkan organisme sebagai fungsi normal dan sistem tubuh untuk pemeliharaan kesehatan kita. Atau bisa dikatakan makan dan minum. Nah, jadi kita butuh makan dan minum untuk membuat tubuh kita menjadi sehat. Kemudian yang berikutnya adalah tumbuh dan berkembang. Dari kata-kata dua, tumbuh dan berkembang ini sebenarnya suatu hal yang berbeda. Nah, coba perhatikan, apa yang dimaksud dengan tumbuh? Apa yang dimaksud dengan berkembang? Tumbuh adalah suatu proses bertambahnya jumlah sel tubuh organisme yang disertai dengan bertambahnya ukuran, kemudian tinggi, kemudian berat, lebar, atau yang lain-lainnya. Sedangkan berkembang yaitu suatu proses diferensi di mana makhluk hidup menuju suatu kedewasaan atau kematangan dari hal yang tidak bisa menjadi yang bisa. Dari hal yang bisa menjadi bisa. Contohnya, ketika kita dulu lahir, kita tidak bisa apa-apa. Hanya bisa menangis. Kemudian bertambahnya waktu, kita akan bisa tengkurap, kita akan duduk, merangkak, berdiri, dan sampai bisa berpikir sampai sekarang ini. Ciri yang berikutnya adalah reproduksi. Reproduksi adalah yaitu bertambahnya banyak atau memperbanyak keturunan. Memperbanyak keturunan dari setiap makhluk hidup. Yang ketiganya yaitu yang berikutnya yaitu adaptasi. Apa adaptasi itu? Adaptasi yaitu suatu kemampuan yang dimiliki makhluk hidup untuk mempertahankan hidupnya. Di mana kita akan berada, kita harus bisa beradaptasi. Misalnya kita berada di lingkungan yang dingin, kita harus bisa beradaptasi dengan dingin. Di mana kita dengan berada di tempat yang panas, kita juga bisa beradaptasi dengan lingkungan yang panas. Nah, anak-anakku, selain hal yang Ibu jelaskan tadi, di sini juga ada suatu ilmu yang mendukung di dalam biologi, yaitu cabang-cabang biologi. Di antaranya adalah Ibu ambil contoh dua saja, histologi dan mikologi. Histologi adalah ilmu tentang jaringan tubuh makhluk hidup, yaitu kita akan mempelajari tentang jaringan-jaringan yang ada dalam tubuh kita. Jadi tubuh kita ini tersusun atas jaringan-jaringan. Nah, jaring-jaringan itu nanti kita pelajari di dalam histologi. Kemudian yang kedua adalah mikologi. Mikologi adalah ilmu tentang seluk-beluk jamur. Semua yang berhubungan dengan jamur akan kita pelajari di dalam mikologi. Ilmu yang mempelajari tentang seluk-beluk jamur. Berikutnya adalah, ini coba perhatikan anak-anakku, di sini ada tugas untuk kalian, yaitu tentang
menjelaskan pengertian tentang ini, unsur, molekul, sel, jaringan, organ, sistem organ, di komunitas, ekosistem, bioma, dan biosfer. Kalian nanti di sini menjelaskan apa sih unsur itu, apa molekul itu, sampai pada biosfer. Kemudian yang keduanya itu carilah cabang-cabang biologi beserta penjelasannya. Jadi ilmu-ilmu apa saja yang akan mendukung adanya biologi, yaitu kita tulis dalam cabang-cabang biologi. Ibu ambil contoh yang 2 tadi, nanti kalian tinggal meneruskan sebanyak mungkin ya anak-anakku. Saya kira itu aja yang bisa Ibu jelaskan. Kita bertemu kembali di pertemuan yang berikutnya. Semoga kalian sukses. Amin. Selamat belajar ya anak. Dadah. Ketemu lagi. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.